Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore gitu ya. Kali ini saya bakal kasih tahu kamu soal PPS. Nah, ini adalah FR. Dan hari ini adalah hari Senin ya. Dan tadi saya baru aja selesai eh ke tempat ujian CAT gitu ya. Ada ini pendaftaran saya udah ikut tadi. Terus kemudian ketika saya datang ke sana ternyata soalnya itu berjumlah 75 soal. Terus kemudian ABCD-nya ada 4 ya, A, B, C, D. Dan soalnya luar biasa ya, dan ternyata saya awalnya sih saya nulis-nulis gitu kan soal-soalnya di sini. Nah, dan jawabannya biar untuk saya mau tahu nanti apakah saya benar menjawab atau enggak gitu kan. Dan kayaknya asik juga nih saya bagikan juga ke kawan-kawan yang mana tahu besok masih belajar gitu kan. Jadi adalah FR asli saya, dan ini memang panjang ya saya tulis. Jadi beruntung buat kamu yang menonton video YouTube ini pembahasan soal PPS ya, karena memang langsung pada hari ini FR-nya. Langsung saja kita simak ya, soalnya apa aja. Nah, ini dia yang pertama. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama adalah Candi Prambanan yang bercorak Hindu dibangun pada masa dinasti. Nah, ini ada masuk soalnya gitu ya di PPS. Nggak tahu, saya nggak tahu jawabnya apa gitu. Jadi baginya kamu, jadi tinggal kamu pause sebentar, kemudian kamu cari jawabannya ya. Ini adalah soal-soal yang saya kasih yang memang muncul di pagi hari, bukan pagi sih sebenarnya, saya dapatnya tadi Senin jam 1 ya, selesainya jam 3. Kemudian saya langsung nge-record pakai Google Doc ya di sini semua. Kemudian saya biar agak lebih bagus saya masukkan ke Canva gitu ya. Jadi Prambanan yang bercorak Hindu dibangun pada masa dinasti apa? Nah, ini kamu cari tahu ya. Kalau saya jawabannya Sailendra. Nah, Sailendra ya. Next, selanjutnya soal yang kedua yang muncul tadi siang hari Senin. Negara yang wilayahnya diapit oleh dua negara besar sehingga terjadi pengaruh politik disebut apa? Pusikkan dulu, cari ya jawabannya apa. Selanjutnya, soal selanjutnya ya. Apakah itu? Udah. Sejak Indonesia merdeka, pemilu di Indonesia sudah diselenggarakan berapa kali? Saya nggak buat ini ya, saya nggak buat ABCDE-nya karena kan capek juga kan saya sambil nulis sambil ini, apalagi waktunya juga singkat. Jadi kamu cari tahu sendiri. Selanjutnya soalnya apa? Nah, ini kepanjangan DKPP. Saya nggak tahu nih kepanjangannya apa, Dewan Komite atau apa. Tapi soalnya keluarnya ini kepanjangan DKPP. Nah, sebagai informasi ya, saya sempat nulis-nulis kan soal, terus datangin. Terus saya bilang ini untuk refleksi saya, memang sih untuk refleksi saya gitu ya, biar bisa saya cari tahu jawabannya apakah saya benar gitu. Tapi kayaknya memang ini adalah untuk kalian juga dan kalian cari jawabannya sendiri gitu kan. Jadi ini memang kalau menurut saya ini adalah kalaupun saya nggak beruntung ya, kalian harus beruntung gitu. Dan mudah-mudahan aja nanti tolong bilangin kalau misalkan ketika kalian udah melihat pertanyaan ataupun juga udah melihat YouTube saya, kemudian kamu memang banyak yang masuk, tolong komentarin di komentar saya ya. Tolong itu ini aja lah saya minta apa, nggak minta banyak-banyak tapi cuman itu aja. Apakah benar soalnya atau memang kita beda-beda gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini dia. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah, nah, ada A, B, C, D. Nah, kalau saya langsung pemberhentian total. Kalau misalkan kalian apa? Nah, bisa kalian cari di Google. Karena apa? Karena waktu ujian itu handphone itu nggak boleh dipegang ya. Malah tas sama handphone dimasukin terus diletakkan di depan gitu. Jadi kami semua ya memang bisa dibilang bagus ya. Jadi nggak ada satupun yang bisa mengakses yang namanya internet.
Nah, kalian sekarang masih bisa, masih belajar, langsung ya cari tahu ini. Ya, sanksinya apa? Lanjut. Nah, ini nih, bentar ya, saya kadang agak lagi-lagi kurang. Nah, saya agak-agak nggak enak badan nih. Tadi pun waktu mau tes, kayaknya males saya tes ya, karena memang agak-agak nggak enak badan, sakit kepala. Tapi ya udahlah, datang aja. Soal selanjutnya ini, 7 Agustus 1945 Jepang membubarkan BPUPKI. Dalam bahasa Jepang itu disebut apa? Nah, pertanyaannya tak apa-apa gitu ya. Ini kayaknya orang sejarah pasti tahu ya. Kalau saya memang angkat badan, saya jawabannya A, B, C, D. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya jawab ya. Nah, kalian cari sendiri jawabannya apa. Lanjut. Nah, ini nih, sebutkan isi kesepakatan Linggarjati. Apa tuh kesepakatan Linggarjati? Saya nggak tahu ya. Tapi yang anehnya ini kan pertanyaan TWK gitu kan, TWK gitu ya. Tapi kan kalau kita jadi PPS kayaknya nggak mungkin kan kita tanya sama pemilih, Bu, Linggarjati itu apa, Bu? Kan nggak gitu ya. Tapi mungkin ini karena biar sejauh mana wawasan si seorang PPS. Boleh lah ya. Meskipun kadang-kadang kayaknya janganlah pertanyaannya kayak gini gitu ya. Tapi kita nggak tahu lah suka-suka dia. Nah, ini nih. Lembaga yang melaksanakan audit laporan dana kampanye. Siapa? KPK, BPKP, Dewan Akuntan Publik, atau BPK? Kalian cari ya, saya main cepat nih. Lanjut. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilu. A, B, C, D. Saya nggak tahu nih milih. Kalau A kayaknya nggak mungkin, B nggak mungkin, C atau D. Nah, saya pilihnya C, hari khusus. Nah, kalian yang saat ini masih belajar, kalian cari tahu nih jawabannya apa. Lanjut. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Kan udah nih, jangan ini ulang-ulang. Nah, azas penyelenggaraan pemilu Undang-Undang 7. Undang-Undang 2017 lah. Kecuali Ajas ini benar nggak ya? Saya lihat di kertas dulu. Soalnya tadi ini karena saya ketiknya lewat Google Doc, jadi saya baca, saya ngomong langsung terketik itu. Gak tahu lagi saya yang tadi mana, karena banyak nih saya tulis nih. Oke, kalian cari sendiri Ajas penyelenggaraan pemilu, ya. Lanjut. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem A, B, C, D. Saya nggak tahu. Apa saya jawab tadi? Lanjut. Nah ini nih. Pancasila Dasar Negara Indonesia ditemukan dalam TAP MPR nomor nggak tahu saya ada nanti TAP MPR nomor bla 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 79, 78 gitu. Tinggal pilih ya. Jadi kamu lihat lagi nih. Pancasila Dasar Negara Indonesia ditemukan dalam TAP MPR nomor berapa? Oke. Wah, ini udah 8 menit nih. Kita main cepat ya. Nah, ini seorang pemimpin harus mampu ya membangunkan semangat bersuakarsa. Suakarsa saya nggak tahu apa bersuakarsa. Berkarya saya tahu ya, mungkin berkarya kali ya. Berkreasi. Hakikatnya adalah A, B, C, D itu yang A, B, C itu bahasa Jawa semua. Bahasa Jawa semua. Itu ada Ingarso Sung Tulodong, Ngeneng Ngono, nggak tahu saya nggak bahasa Jawa lah. Terus juga ada Tuturi Handayani. Nah, saya nggak sanggup saya tulis ya. Yang sempat saya tulis Ingarso Sung Tulodo. Terus ada apa lagi tadi ya? Jenenge Sopo. Entahlah gitu. Itu soalnya ya. Nah, nggak tahu. Lanjut. Nah, pihak yang harus tunduk pada kode etik penyelenggara pemilu adalah siapa? A, B, C, D. Nah, di sini adalah penyelenggara kode etik. Berarti mungkin pengawas ya? Atau petugas? Gak tahu saya. Suka-suka kalian lah jawabnya nanti ya. Kalian cari. Lanjut. Nah, tugas PPS dalam penyelenggara pemilu. Tahu kalian kan? Udah pasti udah tahu kan?
Dia panjang-panjang nih. Nah, jadi yang soal yang panjang-panjang nggak saya tulis ya. Sanggup saya. Nah, ini hampir setengahnya. Warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih adalah sudah pernah kawin. Gak masuk akal ya. Misal umurnya 11 tahun, yang B bisa jadi yang C, yang D, tapi ya udah saya pilihnya B. Kalian pilihnya apa terserah. Nah, lanjut. Nah, ini nih nggak tahu saya. Formulir AA1 KWK merupakan formulir apa ini? ABCD, kalian cari sendiri ya. Kok ABCE. Nah, inilah saking cepatnya nulis ya. Sampai-sampai ini pun nggak tahu lagi. Mohon maaf ya kalau kalian agak jijik ya. Karena saya agak demam sedikit. Pilek ya. Oke. Lanjut. Udah panjang waktu, udah 11 menit. Kita main cepat lagi. Nah, tanggal pemilu serentak tahun 2024 itu apa? Nah, kalian cari tuh, cari tahu. Saya tadi jawabannya apa di sini? Harus saya bulatin juga nih. Saya jawabnya nggak tahu, udah apa udah. Karena ini kan saya balik-balik nih. Nggak tahu lah, kalian cari sendiri aja ya, kalian cari. Nah, tanggal pemilu serentak tahun 2024. Lanjut. Nah, ini dia. Lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh NKRI adalah yang A nggak tahu, entah BP apa gitu. Kalau saya jawabannya KPU. Lanjut. Prinsip penyusunan dapil anggota DPR, DPRD, kabupaten, kota kecuali A, B, C, atau D. Kohesivitasnya apa? Kadang-kadang bukan di dalam bahasa Indonesia aja gitu ya. Memang bahasa Indonesia nih. Ini tapi udah serapan ya. Suka lah kalian jawab apa nanti nih. Lanjut. Nah, kepada siapa Pantarlih menampilkan hasil rekapitulasi? Kepada siapa? Lanjut. Keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan pilih. Saya bilang saya main cepat gitu ya. Jadi kamu tinggal ini aja, tinggal pose ya, terus cari jawabannya di internet, cari lihat di Google. Lanjut. Nah, dokumen diterbitkan PPS pemindah bukuan dari rekening BPBP ke rekening yang dituju. Pengertian dari saya nggak tahu. Saya jawabannya tadi A, B, C, D. Rupanya C. Ada SPML. Kalian cari sendiri. Nah, sejak Indonesia merdeka, pemilu di Indonesia berapa kali? Cari tahu. Dah. Lanjut. Pemilu pertama kali di Indonesia adalah ABCD 53, 54, 55, 56. Nah, kalau saya nggak tahu, saya pilih aja yang paling terakhir 56. Suka-suka saya aja ya. Lanjut. Naskah proklamasi diketik oleh siapa? Saya nggak tahu siapa tuh yang ketik ya. Yang pastinya yang ketik orang-orang zaman dahulu kala. Pertanyaannya pun pertanyaannya sejarah. Bahasa Inggris ya. Saya jawab. Saya jawabnya tadi apa tadi? Saya pun kadang-kadang kayak gini udah nggak bisa lagi baca tulisan saya ya. Kalian cari sendiri. Nomor 28. Pemilih yang terdaftar kemudian pindah menggunakan hak pilihnya ke tempat lain lapor ke A, B, C, D. Yang penting bukan ke bapak saya ya, dia lapor ya. Next. Pengguna anggaran di sekretariat PPS adalah, saya nggak tahu, saya jawabnya C aja. Sekretaris PPS. Hasil sidang 2 PKI adalah A, B, C, D. Nah, kalau penetapan presiden, pembentukan PNIP wilayah Indonesia jadi 8. Kalau saya nggak, karena saya nggak tahu, saya pilih D. Pembentukan komite nasional. Salah, betul. Nanti jangan bilang nih yang Bang Eja bilang, yang saya bilang salah.
Ini kan saya, tapi kalau soalnya memang bener-bener ya, ini memang hasil langsung tadi siang. Tadi siang langsung 1 jam kemudian langsung saya ngomong, saya ketik menggunakan Google Doc, langsung saya buat ini ya. Dan yang pasti masih ada 2 hari lagi kan, Selasa, Rabu. Nah itu. Ini soalnya pasti sebagian besar pasti keluar nih. Lanjut. Saya capek kalian baca sendiri. Suka-suka kalian mau jawabnya apa nih? Lanjut. Nah, daftar pemilih sementara disusun oleh, saya nggak tahu karena saya pilihnya PPS, saya pilih PPS. Ya, saya pilih PPS. Lanjut. Nah, TPS diangkat dan diberhentikan oleh, ini kayaknya kan nggak mungkin kan, KPU RI, DKPP saya nggak tahu, KPU Provinsi, saya pilihnya KPU Kabupaten Kota. Nah, kalian cari lagi, cari tahu. Oh, selesai. Nah, itu dia. Jadi jangan nanti bilang, wah Bang Eja kasih FR-nya nggak sekalian jawabannya. Kalau saya langsung saya cari jawabannya juga, yang pasti nggak sekarang. Saya nggak lama uploadnya ya. Bisa jadi besok. Sementara tinggal 2 hari lagi ya. Ini saya buatnya ini udah jam 6 ya. Tadi sebenarnya saya mau buat tadi, cuman karena tadi di sebelah ada pesta dangdut, jadi MC-nya nyanyi itu suaranya besar sekali, jadi saya tunggu mereka selesai karena kan di sini kalau acara-acara keyboard itu sampai jam 5-an lewat gitu ya, jadi makanya selesai baru saya buat video ini. Oke, jadi itu dia soal-soal PPS. Nah, semoga aja kamu beruntung ya, dan kamu bisa cari jawabannya, jangan malas untuk mencari tahu jawabannya. Insya Allah kamu bakal berhasil kalau kamu memang benar-benar mau cari tahu jawabannya gitu ya. Dan kalau kamu bener apa yang saya bilang itu ya, soal-soalnya sama hampir-hampir semua, kamu bisa kasih ini ya, nanti setelah kamu udah selesai PPS itu kamu bisa komen ya, misalkan wah bang soalnya nggak sama, bang soalnya sama, nah, gitu. Jadi biar saya semangat ngontennya kayak gitu. Dengan kalian kasih komentar aja saya sudah senang ya. Oke, baik, terima kasih. Ini nggak saya edit kayak gimana nggak bagus-bagus sekali ya, nggak ada suara-suara musik bla bla bla, nggak ada, langsung saya share ya. Mudah-mudahan aja kamu beruntung dan terpilih menjadi PPS tahun 2024 dan amanah ya, amin. Dan kalau saya nggak lewat ya, kayaknya saya memang nggak lewat ya. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.